Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Saya harap Ananda semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan juga tetap dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada video kali ini, Bapak ingin menjelaskan atau memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada Ananda semuanya sebelum nantinya Ananda Bapak beri tugas untuk mengisi atau mengadministrasikan alat ungkap masalah. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah Bapak berikan sedikit gambaran kepada Ananda bahwa kita akan melakukan pengisian AUM. Nah, yang mana dari pengisian alat ungkap masalah atau AUM itu sendiri nantinya akan berguna untuk Ananda semuanya ke depan. Nah, jadi untuk sekarang perlu Ananda ketahui dan Ananda pahami makna sebenarnya AUM itu apa. Nah, pengertian dari AUM itu apa gitu. Jadi nanti supaya Ananda tidak kebingungan dan juga setelah Bapak menjelaskan, nah Ananda diharapkan semuanya bisa paham dan bisa mengerti terkait dengan AUM itu, alat ungkap masalah. Oke. Nah, apa sih itu AUM? AUM itu merupakan alat, A-nya alat, U-nya ungkap, dan M-nya masalah. Nah, jadi itu AUM itu adalah suatu singkatan dari alat ungkap masalah. Apa saja jenis AUM? Nah, jenis AUM itu ada dua. Dalam BK itu ada dua jenis AUM. Yang pertama itu AUM umum. Nah, untuk AUM umum itu sendiri, yang mana AUM umum ini mengungkap permasalahan-permasalahan secara umum atau menyeluruh dari siswa. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian AUM selanjutnya itu PTSDL. Nah, PTSDL ini berkenaan dengan pengungkapan masalah-masalah berkenaan dengan permasalahan belajar dari siswa tersebut gitu. Jadi perlu diketahui bahwa AUM itu mempunyai dua jenis, itu ada AUM umum dan AUM PTSDL. Yang akan kita bahas pada saat sekarang ini dan yang akan Ananda lakukan nantinya dalam pengisian AUM yaitu lebih kepada AUM umumnya. Mari kita pelajari apa sih itu AUM umum. Oke. Jadi pengertian AUM umum itu adalah instrumen yang digunakan oleh guru BK dalam hal ini. Itu guru BK yang memegang instrumen ini atau alat itu, alat yang digunakan oleh guru BK dalam mengidentifikasi dan mengungkap masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik yang bersifat umum atau menyeluruh. Nah, jadi AUM ini atau AUM umum ini merupakan sebuah alat nantinya yang digunakan oleh guru BK untuk mengungkap permasalahan-permasalahan Ananda semuanya secara umum gitu. Nah, misalkan contoh dari permasalahan-permasalahan umum tersebut, misalkan badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, itu merupakan sebuah permasalahan umum di kalangan siswa. Seringkali siswa merasa bahwa badannya ada yang terlalu gemuk, kemudian ada yang terlalu kurus. Nah, itu merupakan sebuah permasalahan umum di kalangan siswa. Ya, itu perlu Ananda semua ketahui gitu. Nah, dalam AUM umum ini setidaknya ada 10 bidang masalah yang diungkap dalam AUM umum ini. 10 bidang masalah itu berkenaan dengan, nah ini merupakan 10 bidang masalah yang diungkap pada AUM umum. Nah, ini merupakan singkatannya. Yang pertama yaitu bidang masalah
jasmani dan kesehatan yang disingkat dengan JDK. Selanjutnya, yaitu ada bidang masalah yang kedua, yaitu berkenaan dengan diri pribadi. Nah, jadi masalah-masalah yang berkenaan dengan diri pribadi Ananda semua atau siswa-siswa semuanya itu ada di pada bagian bidang masalah DPI. Nah, itu nantinya hanya guru BK yang tahu. Bidang masalah selanjutnya yaitu berkenaan dengan hubungan sosial. Nah, hubungan sosial, bagaimana hubungan-hubungan sosial siswa-siswi semuanya nantinya, baik itu di sekolah, kemudian di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Bidang masalah selanjutnya yaitu berkenaan dengan ekonomi dan keuangan yang disingkat dengan EDK. Kemudian bidang masalah yang kelima yaitu berkenaan dengan karir dan pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada bidang masalah yang berkenaan dengan pendidikan dan pelajaran. Selanjutnya lagi itu ada bidang masalah yang berkenaan dengan agama, nilai, dan moral. Yang kedelapan itu bidang masalah yang berkenaan dengan hubungan muda-mudi atau disingkat dengan HMM. Bidang masalah yang kesembilan yaitu KHK. KHK ini adalah keadaan dan hubungan dalam keluarga. Nanti guru BK bisa mengetahui dari pengisian aum yang saudara atau ananda-ananda semua isi. Nah, nanti guru BK bisa mengetahui apa sih permasalahan-permasalahan keadaan dan hubungan dalam keluarga dari siswa-siswa atau dari ananda-ananda semuanya. Selanjutnya, bidang masalah yang terakhir yaitu waktu senggang yang disingkat dengan WSG. Jadi itulah 10 bidang masalah yang jadi fokus perhatian dari guru BK nantinya dalam membantu ananda untuk berkembang gitu secara optimal sehingga nanti ananda-ananda semuanya diharapkan dengan pengentasan masalah yang Anda alami, baik itu bersifat pribadi, kemudian jasmani dan kesehatan, sebenarnya guru BK bisa memberikan bantuan gitu, alternatif bantuan kepada ananda-ananda semuanya. Kemudian dalam pengisian aum umum ini nantinya ananda dituntut jujur untuk mengisi setiap butir-butir pernyataan yang ada pada aum tersebut. Contohnya tadi badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, ananda isi sesuai dengan keadaan atau kondisi diri ananda semuanya. Misalkan ananda merasa bahwa badan ananda terlalu kurus. Nah, isi iya. Terlalu kurus atau terlalu gemuk. Iya. Misalkan kita mengisi bahwa kita tahu bahwa badan kita terlalu kurus, tapi kita membuat jawabannya tidak di sana. Itu tidak jujur namanya. Jadi kejujuran ananda lah yang dituntut di sini agar data yang dihasilkan dari aum tersebut bisa valid gitu. Nah, bisa akurat data-data yang didapat oleh guru BK dari pengisian aum yang dilakukan oleh ananda semuanya. Jadi kejujuran ananda lah yang diharapkan pada pengisian aum ini. Guru BK tidak akan menilai benar salahnya dari pengadministrasian aum ini. Namun kejujuran ananda lah yang dituntut. Jadi Bapak berharap semoga ananda-ananda semuanya paham gitu. Jadi kedepannya nanti jika ada diminta untuk mengisi aum oleh guru BK atau dari Bapak sendiri nantinya, nah, Anda dituntut untuk jujur dalam mengisi aum tersebut gitu. Untuk data-data pengisian aum itu
kerahasiaan data yang Ananda isi pada AUM itu akan tetap terjaga. Orang lain tidak bisa mengetahui. Guru-guru mata pelajaran, baik guru BK lainnya, tidak bisa mengetahui. Hanya Bapak dan Ananda lah yang bisa mengetahui. Hanya Bapak lah yang bisa mengetahui, atau Ananda nantinya. Oke. Jadi data-data Ananda dari AUM itu tidak akan dibocorkan kepada siapapun. Kerahasiaan data tetap akan terjaga di guru BK. Jadi maka dari itu saat pengisian AUM nanti Ananda juga dituntut untuk jujur. Ya, kuncinya jujur. Jangan mengisi pernyataan yang Ananda kira sesuai dengan kondisi keadaan diri Ananda, namun Ananda isi dengan ketidakjujuran gitu. Seakan Ananda merasa bermasalah terkait dengan kesehatan mata. Nah, sebenarnya Ananda bermasalah dengan kesehatan mata. Namun di AUM itu Ananda isi tidak bermasalah. Nah, itu namanya tidak jujur. Jadi isi saja. Misalkan Ananda bermasalah dengan kondisi kesehatan mata, maka Ananda isi iya. Nah, bahwa Ananda bermasalah dengan kesehatan mata. Nah, itu akan menjadi bahan pertimbangan nantinya oleh guru BK. Oke. Ketika kita sudah mengetahui AUM itu seperti apa, bidang masalahnya berapa, nah kita perlu tahu tujuan AUM itu untuk apa sih? Jadi tujuan AUM itu adalah agar peserta didik atau Ananda semuanya paham gitu, paham dan menyadari apa sih masalah yang Ananda alami berkenaan dengan 10 bidang masalah yang telah Bapak sebutkan tadi, yaitu berkenaan dengan jasmani dan kesehatan, diri pribadi, kemudian hubungan sosial, ada ekonomi dan keuangan, kemudian karir dan pekerjaan, kemudian ada pendidikan dan pelajaran, kemudian ada agama, nilai dan moral, kemudian hubungan muda-mudi Ananda seperti apa, kemudian keadaan dan hubungan dalam keluarga Ananda seperti apa, dan juga waktu senggang. Nah, jadi itu supaya Ananda paham gitu berkenaan dengan 10 bidang masalah tersebut. Untuk masalah-masalah yang telah Ananda ceritakan tersebut, kembali Bapak tekankan bahwa apa yang sudah Ananda isi dari AUM itu, kerahasiaan data Ananda akan tetap terjaga dan tidak akan dibocorkan kepada orang lain. Hanya Bapak lah yang mengetahui hasil dari pengisian AUM yang telah Ananda lakukan. Jadi itu. Jadi diharapkan Ananda semuanya dari penjelasan Bapak tadi, Ananda sudah bisa paham apa itu AUM, kemudian AUM umum itu apa. Nah, untuk AUM PTSDL nanti akan Bapak jelaskan pada pertemuan berikutnya atau pada video-video berikutnya. Untuk sekarang kita hanya fokus pada AUM umum. Oke, mungkin itulah yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini terkait dengan penjelasan mengenai AUM. Nah, itu berkenaan dengan AUM umum. Sekian dari Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.